Ayo nyanyi sama-sama. Depan pertentuan dan kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang nafsu-nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Baik, terima kasih. Belum ada yang nyuruh duduk. Baik, bisa dimulai belajar? Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini merasa bersemangat? Yang merasa bersyukur? Yang dua-duanya? Tos kiri kanannya, kita bersemangat, kita bersyukur. Baik Bapak sekalian, gimana perasaannya hari kedua ini gimana? Semangat? Semangat ya. Hari pertama kemarin gimana? Luar biasa ya, mudah-mudahan apa yang didapat di hari pertama, di hari itu energinya menular ke hari kedua, betul-betul? Luar biasanya apa? Luar biasanya hari ini hari libur ya? Betul kan? Betul ya, tapi luar biasa. Wah ini saya jadi apa ya? Karena saya memilih yang saya tidak tahu kan, bisa gimana pertanggungjawabannya, betul-betul. Saya nggak pernah tahu siapa kandidatnya apa gitu kan programnya. Kalau dia nanti maaf tidak sesuai dengan janjinya, kemudian dia zolim, kira-kira kita diperlukan pertanggungjawaban nggak? Diperlukan pertanggungjawaban gitu loh. Ya maka dari itu luar biasanya apa? Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya, membayar harganya, dan mengeluarkan energinya untuk belajar. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk saya semuanya. Ya karena apa? Karena saat luar biasanya Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena tahu gitu loh. Ya, kemana mengalokasikan uang yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betul-betul. Yang Tuhan berikan kepada kita itu tahu. Untuk apa sih? Jadi kita tahu tuh makna harta yang Allah kasih kepada kita, kita tahu. Kita belanjakan untuk apa? Salah satunya ada untuk investasi leher ke atas. Betul-betul? Ilmu itu loh. Coba kalau untuk makanan hanya sampai di perut, besok paginya di mana? Dibuang. Betul-betul? Namun yang luar biasa, kita belajar 4 hari nih untuk investasi di sini. Bermanfaatnya apakah untuk diri kita? Untuk tim kita, untuk bisnis kita, untuk keluarga, bahkan untuk masyarakat yang tidak kita kenal sekalipun, namun mendapatkan manfaat apa yang kita pelajari 4 hari ini. Clear sampai di sini? Jelas? Kita hari kedua hingga hari keempat, kita akan belajar bersama. Akan apa Bapak sekalian? Enggak dengar Bapak, akan apa? Belajar bersama ya. Saya pun sama, belajar terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak punya keahlian apapun. Ya. Saya terbaik di bidangnya saya sendiri. Ibu terbaik di bidang ibu sendiri. Bapak pun sama. Sehingga bagaimana kita mampu menciptakan versi terbaik di dalam hidup kita sesuai dengan
kemampuan diri kita sendiri. Setuju apa setuju? Itu adalah orang sukses. Kita menjadi versi terbaik di dalam hidup kita gitu. Kita nggak bisa dibandingkan antara si A dan si B, betul-betul? Nah, sangat luar biasa. Ini adalah salah satu step bagaimana kita mampu merealisasikan impian kita. Melejitkan apa? Potensi diri kita gitu. Sudah pegel berdiri? Silahkan duduk. Sama-sama. Boleh saya duduk? Boleh nih. Kalau saya duduk bagaimana belajarnya nanti? Baik ibu sekalian. Apa yang dipelajari di hari pertama? 3M. Jadi core of the core, BIMIM adalah 3M. Setuju apa setuju nih? Jadi inti daripada inti untuk menjadi master marketing and selling adalah 3M yang ada Bapak sekalian. Ini ya. Saya juga baru dikasih ini. Pak Agus, terima kasih ikannya sudah sampai loh. Luar biasa, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf saya belum ngasih kabar ya. Sudah dimakan juga. Baik, dilanjut. Jadi ini saya lihat kayaknya alumni ya, kebanyakan peserta lama. Saya jadi grogi mau bicara apa gitu. Kita akan belajar bersama ya Bu ya Pak. Ya, jadi kita bukan untuk ngajarin atau mengguruin Bapak sekalian, namun kita belajar bersama apa yang pernah saya dapatkan dari pembelajaran BIMIM sebelumnya, kemudian saya analisa, saya cermati, saya sampaikan kepada tim, kemudian dieksekusi oleh tim dan hasilnya alhamdulillah. Ya, jadi ilmu kalau hanya sekedar untuk memuaskan akal, tidak dieksekusi tidak akan ada hasilnya, betul-betul. Jadi kuncinya adalah dieksekusi. Kemudian di hari pertama kemarin belajar 3M. M yang pertama apa? Sebelah mana ya? Sebelah sini apa sebelah sini? Dicatat nggak? Oh sini ya. Oke, jadi kemarin belajar 3M. Sebelah mana ya? Nah ini. Jadi M yang pertama apa? Market. Kemarin sudah bagaimana ya belajar apa ini? ITM. Jadi Bapak sekalian. Oke. Ya, kita akan berbicara di hari kedua ini bahkan sampai hari keempat. Kita akan berbicara terkait ITM atau about customer. Ya. Gimana pun juga bisnis adalah berbicara tentang customer. Betul? Ya. Jadi kita berbisnis itu apa yang harus kita dalami itu terkait masalah customer. Sehingga kemarin di hari pertama kita sudah ada marketnya. Betul-betul. Menciptakan market, kemudian kita juga mampu mengidentifikasi siapa sih ITM yang tepat untuk bisnis kita. Tentunya masing-masing ya punya ITM tersendiri, betul? ITM itu apa? Betul, itu ya target market. Artinya apa? Oke, seseorang atau sekelompok orang yang memerlukan barang atau jasa setuju dulu ya. Setuju dan siap apa? Membayar sesuai. Jadi setuju dulu dengan harga yang kita tawarkan. Kemudian dia siap membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, kebanyakan orang banyak ya, bisa jualan namun tidak tepat ITM-nya. Sehingga tadi Mas Abdillah yang terjadi apa? Lacinya kosong, barangnya habis, kan begitu. Nah, alhamdulillah hari kemarin sudah belajar ya, siapa ITM kita yang tepat. Nah, kemudian dengan 3M ini, kemarin sudah belajar ini ya. Ini apa ini? Kedai mie cobek, minyak Genzi.
Kira-kira ini sudah hot buttonnya dapat nggak nih? Dapat nggak nih? Tentunya silahkan Bapak sekalian. Kemudian masing-masing sudah tahu hot buttonnya apa ya. Nah ini adalah apa tujuannya? Memanggil kan? Betul-betul. Memanggil kepada customer. Membangunkan customer yang selama ini kok kenapa ya? Ya, selama ini bisnis saya kok sepi. Makanya belajar ini kemarin. Message. Betul. Betul ya? Sudah bisa message. Dengan message itu apa yang dipelajari? AIDA. AIDA itu apa? Attention. Kemudian apa? Attention. Kemudian interest. Kemudian desire. Kemudian action. Nah sehingga dengan yang Bapak kemarin buat seperti ini kan berkeluaran tuh customer-customer itu penasaran. Ini kok iklannya bagus banget gitu loh. Kok ini message-nya mengena banget. Kalau saya nggak datang ke sini, kalau nggak saya datengin, kemudian saya nggak belanja, kayaknya saya akan sangat menyesal. Kan begitu maksudnya beriklan. Betul-betul. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh para customer tadi? Dengan media yang message yang Bapak keluarkan, yang Bapak sampaikan. Melalui flyer, melalui apa lagi? Sosial media atau media sosial apa lagi? Ayo. Mungkin melalui billboard, baliho, flyer, spanduk, poster, melalui IG, fanpage, kemudian apalagi tentunya semua media dimanfaatkan. Sehingga pesan itu sampai kepada customer kita yang selama ini hilang, nggak ada gitu kan. Kemudian harapannya apa? Yang Ibu harapan dan Bapak harapan, tentunya dia datang. Minimal telepon. Ya, setelah telepon disampaikan, oh iya ini sepertinya perlu saya datengin. Betul-betul begitu. Nah namun kebanyakan setelah informasinya, message-nya sampai kemudian itu sangat menarik. Ya. Dan itu sangat mengena kepada ITM tadi yang sudah kita identifikasi, ya kan? Sudah kita tentukan. Namun faktanya banyak pengusaha di luar sana. Maaf, spidol birunya habis. Dengan poster, dengan flyer ini kan memberikan ekspektasi kan. Memberikan harapan, oh ini nih barang yang saya cari. Oh ini nih sepertinya makanan yang cocok dengan keinginan saya, dengan impian saya. Kan itu memberikan ekspektasi, memberikan harapan. Memberikan obat penghilang rasa kangen, rasa sakitnya kan. Kita sudah tahu nih sakitnya orang, perlunya orang, butuhnya orang. Masalahnya orang. Nah kita saat ini punya obatnya. Itu produk kita. Namun pada faktanya banyak pengusaha sudah memberikan ekspektasi. Ini merah juga habis. Ya. Jadi dengan flyer yang Bapak Ibu buat, dengan message yang dibuat, itu memberikan ekspektasinya sangat tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak? Ekspektasi atau harapan. Kan dengan flyer yang Bapak ini buat kan orang, wah ini berarti bagus banget nih, bisa menyelesaikan masalah kita. Kan begitu? Seluruh permasalahan saya ini dengan produk ini, karena dengan iklannya bagus, bisa menyelesaikan permasalahan saya, bisa memenuhi kebutuhan saya. Kan begitu ya? Begitu kan? Harapannya begitu apa begitu Bu? Pak? Bapak beriklan itu artinya apa? Untuk apa sih tujuannya? Ayo. Betul, ujung-ujungnya ke selling. Namun tahapannya adalah untuk apa? Menarik pelanggan kan? Agar datang. Karena apa? Ini solusi buat permasalahan customer kita. Wah ini iya nih, ini mampu menyelesaikan permasalahan kita. Sehingga bisa memberi, wah ini ada 8 ekspektasinya.
semua permasalahan saya dengan datang ke sini dengan produk ini insya Allah beres semuanya. Begitu kan tujuannya. Namun faktanya ya di lapangan business owner itu adalah ibu dan bapak hanya mampu memberikan ekspektasinya berapa? 2. Padahal di iklannya kan bagus ya. Wah, gambar makanannya bagus. Pokoknya promosinya, kalau namanya promosi ada nggak sih yang jelek? Ada nggak? Nggak ada kan? Namanya promosi pasti yang bagus-bagus. Namun begitu didatengin, nggak taunya tidak sesuai dengan ini yang diiklankan, yang ditawarkan. Hanya ngasih 2, padahal di iklannya ada 8. Jelas nggak sampai di sini? Sehingga apa yang terjadi? Kuciwa di sini. Iya kan? Kenapa? Tidak mampu mendelivery. Tidak mampu mendelivery apa? Ekspektasinya nih. Orang yang diiklankan 8, faktanya hanya delivery-nya 2. Yang ada adalah kecewa. Nah inilah yang terjadi di luar sana. Sehingga apa? Bisnisnya hanya seumur jagung. Pernah melihat nggak? Misalnya tiba-tiba nih di suatu daerah di tempat ibu ada buka bakso viral misalnya. Iklannya, sosial media luar biasa. Ya kan? Namanya bakso viral. Kemudian diviralkan lagi. Dari tampilannya iklannya bagus. Testimoni yang datang bagus. Ambil kameranya pakai kamera yang luar biasa. Ya, namun begitu didatengin tempatnya kotor, pelayanannya lama. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cukup dah, saya aja yang makan di sini, kan begitu kan? Nah itu apa? Karena tidak mampu mendelivery tadi itu ekspektasinya. Di iklannya bagus, diinformasikannya luar biasa. Namun pada faktanya tidak sesuai. Jelas sampai di sini? Sehingga apa yang terjadi? Kecewa pelanggan kita. Kan kita berbicara all about customer nih, marketing itu kan. Berbicara terkait customer. Nah kalau kita tidak mampu mendelivery ekspektasi, maka bisnis kita tidak menjadi bisnis yang likable. Tidak disukai. Betul ya? Kalau ibu kecewa kira-kira apa yang disampaikan kepada teman kita, sahabat kita? Kira-kira apa? Biasa aja, tidak sesuai. Atau mau ngajak, ayo kita makan yuk di sana. Begitu nggak? Enggak. Karena kecewa jadinya apa? Jangan deh, jangan ke sana. Cukup saya saja. Begitu kan Pak ya? Nah saat ini, bagaimana dengan bisnis Bapak dan Ibu sekalian? Apakah sudah mampu mendelivery ekspektasi customer? Atau biasa-biasa saja? Atau bahkan tidak sesuai gitu loh. Nah kalau ini yang terjadi karena kita tidak mampu ya, tidak mampu mendelivery, ini tidak akan menjadi bisnis yang disukai. Ya kan? Bahkan tidak akan mereferensikannya. Sehingga customer yang nggak datang. Jelas sampai di sini? Angkat tangan kanan, yang punya tangan mana? Tangan kanan coba. Yang punya tangan kanan pijit-pijit bahu sebelah kanan saudaranya. Bos, ini masih pagi. Ingat, kita sudah jauh-jauh belajar. Jangan ngantuk. Ingat, kita harus jadi seorang master marketing dan master selling. Oh, Mas. Kita sudah nggak berbicara utang ya Bu ya, nggak berbicara utang. Baik. Nah ini ya, ini yang terjadi di luar sana. Sehingga apa?
penjualannya begitu-gitu aja. Bisnisnya nggak tumbuh. Bertahun-tahun ya begitu aja gitu. Ada yang tahu begitu bisnisnya ada ya? Di sini sahabat seperti itu? Nggak ada saya yakin ya. Coba lihat wajah kiri kanannya, jangan-jangan dia. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar bisnis kita menjadi bisnis yang likable? Pertanyaannya. Likable bisnis itu apa sih artinya? Maknanya apa? Bisnis yang disukai. Nah bagaimana agar bisnis kita menjadi bisnis yang disukai? Bagaimana Bu caranya? Ya, apa Bu? Otentik, sesuai ekspektasi. Apalagi Bu? Unik, apalagi Pak? Ayo. Berbeda, punya diferensiasi dengan bisnis serupa. Betul begitu ya? Kemudian apalagi Pak? Bikin penasaran ya. Apa Pak? Bersih, apalagi? Good service, apalagi? Ruangannya wangi. Kalau ruangannya wangi, boleh ya ruangannya wangi ya? Harga bersaing ya. Oh karyawannya cantik-cantik. Berarti ITM-nya siapa ini kalau begitu? Oh bapak-bapak ya. Jadi agar bisnis kita bisnis yang disukai atau menjadi likable bisnis adalah ya, bisnis yang mampu mendelivery ekspektasinya. Nah ini gitu loh Pak. Jadi mampu mendelivery. Karena kebanyakan ya pengusaha di luar sana itu banyak janji. Betul-betul? Iya Pak ya? Ya, di luar sana itu over promise, under delivery. Nah, agar bisnis kita menjadi bisnis yang likable adalah apa? Mampu mendelivery ini. Ekspektasinya kalau bisa yang diiklankan ekspektasinya 8, kita kasih 10 kalau bisa. Ya, kita mampu mendelivery nih ekspektasinya. Jelas sampai di sini? Kalau sudah disukai, kira-kira akan merekomendasikan nggak? Akan merekomendasikan. Kemudian ibu, bapak akan datang lagi nggak? Itu. Sehingga apa? Customer kita merekomendasi, kita nggak perlu gaji marketing lagi. Betul ya Pak? Karena sudah Pak direkomendasikan oleh customer kita. Karena dia mendapatkan experience, kita mendapatkan apa? Apa yang diharapkan. Gitu. Jelas sampai di sini ya? Saya kasih waktu ya 2 menit. Seperti apa ya? Aktivitas seperti apa atau strategi seperti apa untuk mendelivery ekspektasi. Saya kasih waktu berapa? 3 menit sampai 5 menit lah. Bikin kelompok, satu kelompok 3 orang. Berapa orang? 3 orang ya. Yang belum pernah satu kelompok pada saat WIFAL maupun diskusi-diskusi lainnya. Jelas sampai di sini? Jadi satu kelompok berapa orang? 3 orang. Ya. Apa yang harus dilakukan agar bisnis kita disukai oleh customer kita? Jelas sampai di sini? Jelas ya? Bu, ada yang bingung? Berdiskusi dengan sahabatnya, satu kelompok 3 orang, bagaimana caranya agar bisnis kita disukai oleh pelanggan kita. Saya minta untuk berdiri. Berdiri dulu, belum dimulai ya, kita berdiri dulu.
Berdiri dulu. Instruksinya jelas ya. Silahkan buat kelompok, satu kelompok 3 orang. Silahkan nanti mau duduk di bangku boleh, mau di karpet boleh, mau di panggung juga boleh. Ya, satu kelompok 3 orang. Nah, disertakan contohnya boleh, minimal 2 atau 3. Ya, Ibu belum dimulai, Ibu dengarkan dulu. Luar biasa semangatnya. Ya, Ibu dengarkan dulu biar nggak ada miss ya. Jadi nanti diskusikan dengan sahabatnya bagaimana bisnis Bapak Ibu sekalian menjadi bisnis yang disukai. Siap ya? Oke, mulai dari sekarang. Silahkan buat kelompok, satu kelompok 3 orang. Ya. Waktunya sudah selesai Ibu Bapak sekalian. Halo, halo, halo. Hai, 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 halo. Halo, hai, halo. Sudah diskusinya? Bagi yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Waktunya sudah selesai. Halo, halo, halo. Halo Ibu Bapak semuanya. Waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduknya. Mohon maaf lagi asik diskusi Pak ya. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Halo, halo, Ibu, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah duduk semuanya? Sudah ya? Baik, silakan siapa di antara Bapak Ibu yang mau berbagi? Ya, ingat, kita selama 4 hari ini belajar bersama. Apa? Belajar bersama. Jadi nggak ada yang namanya salah. Ya, yang ada adalah pembelajaran. Kalau kita sudah benar ya ngapain belajar kalau sudah ahli, betul-betul. Nah, kita selama 4 hari kita akan belajar bersama. Sehingga Bapak Ibu jangan malu, jangan takut salah. Nggak ada yang namanya salah. Yang ada adalah pembelajaran. Oke, silakan. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap berbagi? Ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar bisnis yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu banggakan, ya, sehingga menjadi bisnis yang disukai. Itu loh. Silakan, angkat tangan kanannya. Boleh, Mas. Cek. Perkenalkan terlebih dahulu boleh Mas. Tes. Ya, perkenalkan nama saya Fadil. Saya dari PT Oriental Plastik Mandiri. Karyawannya Pak Haji Matsari, Pak. Coach. Ya tadi saya diskusi juga sama tim, sama Pak Juhar, sama Pak Febri. Itu menurut saya dari berbagai macam ya, dari berbagai macam hal kita rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama itu pendekatan emosional. Yang kedua pelayanan yang baik, minimal sesuai standar. Itu minimal, kalau bisa kita lebih dari standar. Yang ketiga inovatif. Ini dari sekian banyak ini ya rangkumannya 3 ini gitu. Pendekatan emosional itu seperti yang kita diajarkan di hari pertama gitu. Kita jangan datang ke customer itu untuk jualan gitu. Tapi kita bantu dia untuk berbelanja. Kadang customer juga seneng gitu didengerin curhatnya seperti apa. Bahkan kadang kedatangan kita pun bukannya dia jadi malas malah jadi ditunggu gitu. Oh, ini salesnya ini Mas Fadil bentar besok mau datang nih. Kebetulan saya banyak keluh kesah seperti apa. Kadang juga masalah keluarga juga diceritain gitu kan. Cuma kalau misalkan pendekatan emosional itu udah terjalin dengan customer itu, di samping dengan kualitas kita udah bagus, dia untuk pindah ke merek lain pun akan segan gitu. Karena udah merasa punya ikatan emosional sama kita gitu. Terus pelayanan yang baik, ya sesuai standar pengiriman, on time, komplain selalu dijawab, selalu ditanggap.
dan merasa dihargai, semua masukan-masukannya itu termasuk ke standar pelayanan yang baik sih. Dan yang lainnya itu fundamental sih, seperti penyambutan customer, seperti apa SOP-nya. Ketiga, inovatif gitu. Inovatif ini dari segi produk juga bisa, dari segi pelayanan juga bisa. Apa yang nggak ada di kompetitor itu kita harus ada. Mulai dari hal-hal kecil. Kadang kalau misalkan saya mau berbagi pengalaman juga, beberapa customer saya itu dia masih minim literasi ya. Mereka bisa berjualan, duitnya berjuta-juta, bermiliar-miliar, tapi literasinya masih kurang baik gitu. Catatan keuangannya masih nggak bisa, kadang ada yang nggak bisa baca juga gitu. Nah itu saya pribadi, saya bantu dia untuk ini loh catatan keuangan yang baik. Jadi kalau misalkan Bapak tuh udah bayar, ada buktinya. Bapak tuh udah ini nggak disalahin gitu. Dan hal seperti itu works gitu, efektif. Jadi walaupun ada kompetitor yang menawarkan barang yang lebih bagus, harga yang lebih murah, tetapi mereka nggak memberikan pelayanan pendekatan secara seperti itu gitu. Oh saya nggak dibantu dari segi keuangannya, oh saya nggak dibantu dari segi pencatatannya, dan mereka suka itu. Itu aja sih coach. Jadi yang ketiga apa poinnya? Inovatif. Inovatif. Oke, yang lain. Yang lain boleh, siapa yang mau berbagi? Boleh, silakan Ibu. Bismillah, nama saya Reni dari Bekasi, Pak. Silakan Bu Reni. Inovasi lagi. Apa cara-cara untuk meningkatkan likable-nya toko? Tadi kita bahas kebetulan toko saya, yaitu saya menyediakan banyak pilihan aneka snack untuk oleh-oleh, cemilan, hajatan, dan snack viral. Kemudian kita ada tester produk, karena berhubungan dengan makanan, kita menyediakan tester produk, jadi setiap hari kita ganti produk, ada sekitar 30 produk, hari ini besok ganti lagi. Kita menyediakan tester produk, jadi sebelum dia beli bisa cicipin dulu. Kemudian inovasi packaging, kita ada pilihan berbagai macam packaging, dari aneka yang kemasan 10.000, 50.000, bahkan bal-balan besar. Jadi pilihan tergantung budgetnya dia seperti apa. Harga terbaik, kebetulan kita ada beberapa produk yang kita bikin sendiri, pabrik sendiri, jadi insya Allah harga terbaik. Kemudian menyediakan toko yang nyaman untuk berbelanja, menyediakan free ongkir untuk syarat dan ketentuan berlaku. Itu aja mungkin. Berarti lebih ke pelayanan ya, sama ya? Ya. Betul kan? Oke. Tester produk juga pelayanan berarti. Tester produk. Oke. Oke, makasih. Berikan tepuk tangan dulu buat Bu Reni. Ya silakan. Pak. Silakan disampaikan apa Pak? Apa nih yang harus atau yang akan dilakukan bagi Bapak sebagai business owner agar bisnisnya menjadi bisnis yang disukai? Ya. Perkenalkan, boleh Pak, biar kenal semuanya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobby dari Jakarta. Perkenalkan saya juga di tim ada Pak Wandi, kebetulan usaha catering, dan Pak Hidayat usaha wood chip, saya sendiri usaha properti Pak. Gitu. Dari kami bertiga berembuk, kebetulan kita mensepakati beberapa kriteria untuk menjadi likable business. Yang pertama, satu ya tetap pelayanannya harus ramah. Yang kedua, produknya bisa disampaikan dengan sesuai ekspektasinya dan realitanya. Yang ketiga, produknya berkualitas tanpa komplain. Yang keempat, customer service handling yang respon cepat, ramah, dan solutif. Yang kelima, diproduksi dengan waktu yang tepat dan kualitas yang sesuai. Yang keenam, dikemas produknya dengan menarik. Itu aja sih Pak. Oke. Dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby. Berikan tepuk tangan untuk Pak Bobby. Ada lagi yang mau? Boleh Bu, silahkan. Satu orang lagi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayu dari PT OPM. Nah sebelumnya sih semua yang kita dapat itu sama. Cuma kayaknya ada satu lagi experience. Experience, kan. oke. Karena sepengalaman saya sebelum saya kerja sekarang itu kan saya punya usaha kue. Nah semua itu sudah saya lakukan dan yang terakhir itu experience. Karena customer saya itu di sana mereka itu level konsumennya itu menengah ke bawah. Mereka itu belum pernah yang merasakan
merasakan kue yang enak. Nah, ketika saya membuat usaha, saya beda dari yang lain. Saya buat kue yang enak tapi harga mahal. Dan awal-awal memang komplain, cuma mereka sudah merasakan dan mereka punya pengalaman. Oh begini ya kuenya enak tuh. Oh begini ya rasanya. Oh gini ya kemasannya lebih bagus tuh ternyata seperti ini ya. Jadi experience mereka itu merasakan kue yang enak dan berkemasan menarik tanpa harus beli ke kota karena jauh dari kota. Selanjutnya dan saya kerja di sini pun ternyata sama Pak, perusahaan kami itu kan terpal kita itu harganya lumayan. Bos itu tidak mau menurunkan harga karena kualitasnya gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalian beri tepukan tangan, ayo. Masih ada yang mau berbagi? Boleh, silakan. Mic-nya boleh berdiri, diperkenalkan dulu biar kenal. Perkenalkan saya Etik Imala dari Tegal. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja Coach. Untuk dari tadi kan ada pelayanan, terus inovatif, tester produk. Nah saya menambahkannya di karyawan atau SDM yang komunikatif menguasai produk. Jadi nanti kalau misal lagi beli ini sekalian soft selling ke produk-produk lain gitu. Jadi yang harusnya dia beli 3, dia jadi beli 5, jadi beli 8, bahkan bisa borong seluruh produk. Karena si karyawan itu atau pelayan menguasai semua jenis produk, apalagi yang saling berkaitan dengan produk yang sudah dibeli sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Etik. Ya, baik, semuanya bisa diterima? Bisa diterima? Bisa ya. Nah, ini semuanya tentunya akan mendukung bagaimana bisnis kita menjadi bisnis yang disukai gitu loh. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah kenapa saya kasih tanda bahwa sebetulnya terjadinya sebuah transaksi atau bisnis itu bukan karena harga murah. Betul-betul. Ya, jadi berbisnis itu bukan perkara mahal atau murah. Bukan price gitu loh. Ya. Karena apa terjadi sebuah bisnis? Karena gitu. Nah, baik kita akan bedah. Nah, ini semuanya benar. Ya. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan ya, agar bisnis kita menjadi bisnis yang likable. Nah kita dari sini kita berbicara karena Bapak dan Ibu ada seorang business owner. Ya. Tentunya agar kita mampu mendelivery ekspektasi ya, customer kita ini yang pertama. Harus bisa mendengarkan apa kebutuhan, apa keluh kesah, apa sakitnya gitu loh. Bagaimana kita ya bisa mendelivery ekspektasinya, harapannya kalau kita tidak mendengarkan, mengetahui, kan begitu kan? Agar kita mengetahui problemnya otomatis apa? Harus bisa mendengarkan. Betul ya Mas Fahmi ya? Mas Fadil ya? Saya agak-agak ingat lupa pernah ketemu, jangan pernah main di sana ya. Ya. Jadi apa? Kita harus bisa mendengarkan. Ibu dan Bapak sebagai pemilik bisnis ya harus bisa mendengarkan gitu loh. Jadi diri kitanya dulu nih. Jelas sampai di sini? Harus apa? Harus mau mendengarkan apa kebutuhannya pelanggan kita, apa sakitnya pelanggan kita. Karena kebanyakan pengusaha di luar sana, di mana? Di luar sana, nih begini Kang, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go! Lebih suka apa? Jujur. Lebih suka di? Jelas ya? Benar ya? Benar ya Pak?
Apa ini kok betulnya ibu-ibu kalau bapak kayaknya kalah nih sama ibu-ibunya ya. Oh, ini pengalaman pribadi. Nah, di luar sana itu banyak ya pengusaha yang maunya itu ngomong terus. Ya, nyerocos terus gitu. Padahal kita sebagai pengusaha, sebagai bisnis, kita harus dengerin dulu nih, gitu loh. Pelanggan kita itu maunya apa? Jelas sampai di sini ya? Nah, ini ada yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang yang mana? Mendengar atau didengarkan? Nah ini. Ya, kita dengerin gitu loh. Kita bisa praktekkan nggak agar lebih powerful? Mau nggak dipraktekkan? Mau ya? Boleh. Siapa di antara bapak-bapak berdua yang mau kita bermain peran? Silakan. Silakan Alois siapa? Pak Agus boleh. Atau siapa boleh? Mas boleh. Ya, apa sih bagaimana didengar ya? Ayo dua orang. Silakan Pak. Mic-nya. Boleh siapa? Kita akan praktekkan. Ayo silakan. Wah. Silakan Bapak. Pak Beni, saya kenal Pak Beni. Hati-hati Pak Beni. Wah ini mau jatuh nih. Mohon diganti punya Pak Beni, Pak Agus. Enggak silakan. Nah kita akan bermain peran. Nah mana ya Pak? Monggo. Kita akan bermain peran ya. Bagaimana nih atau dari fakta ini apa Bapak Ibu yang bisa dapatkan? Nah dalam hal ini saya minta Pak Agus ya berbicara dengan Pak Beni ya, sampaikan apa saja, sampaikan ke Pak Beni apakah mau menanyakan bisnisnya atau bagi apapun silahkan tanyakan. Namun Pak Beni pada saat yang sama juga berbicara. Ya, jelas Pak ya? Jelas di sini ya? Ya, biar kita bisa indra nih gitu loh, ya. Apa jadinya gitu kalau sama-sama berbicara, ngomong. Silakan Pak, dimulai dari sekarang. Apa kabar Pak Beni? Baik. Kalau ini saya jawab berbicara dengan yang berbeda, Pak Beni juga silakan. Pak Beni, saya dengar usahanya sampean ini kan lagi berkembang ya. Dan terus mau bernyanyi boleh kan? Pak Beni atau banyak produknya macam-macam yang ditawarkan itu ya. Saya lihat di Facebook. Iya. Jadi kan saya lihat ada di IG itu barang-barang banyak itu. Ada kipas angin, ada apa lagi? Pak Beni dengarkan. Pak Beni juga berbicara. Berbicara apa saja pokoknya, silakan. Jadi Pak Agus berbicara, Pak Beni juga berbicara. Berarti nggak nyambung nih Pak. Memang dibikin gak nyambung Pak. Memang sehingga gak nyambung. Iya, saya tuh lihat di itu loh Pak, di IG-nya itu kan banyak produk sampean itu. Aku tuh sama aja juga bingung nih Pak. Belum terbiasa sih Pak saya Pak. Belum terbiasa. Oh saya ini Pak Nasir nih Paknya Pak. Oh. Tukar tambah. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Beni. Makasih Pak Beni, enggak apa-apa luar biasa. Kalau ini aktor memang ini. Oh. Silakan Pak Nasir. Ya jadi Pak Nasir boleh berbicara, sama-sama berbicara nggak nyambung gitu ya kan. Pak Nasir produknya ini saya lihat juga banyak sekali deh di sana ya. CPU kan. Bukan, maksud saya begini, saya kan tadi ya Pak Beni. Iya si Alvin. Bukan, saya nggak tanya itu Pak ini. Yang sampean direct selling tadi dulu. Ini kan nggak bisa ngomong tadi Pak kan, makanya si Padil nawarin terpal nggak ke Bapak tadi Pak? Nggak nyambung nih. Padil tadi kan nawarin terpal. Pak, Padil kan nawarin terpal. ini Pak Bolot nih kayaknya. Udah dijelasin tadi kan. Iya. Sama si Padil Bapak Enggak. ngomong juga. Saya sih bukan mencari itu Pak. Saya mau nanyakan alamat rumah sampean lu di mana. Saya mau beli. Padil tadi kan bilang ke Bapak. Saya mau tanya rumah sampean Pak. Saya kan gini loh Pak, jadi kemarin Iya. agak sepi. Oh kalau gitu gini aja. Saya pesen langsung ke rumah sampean datang. Nanti ada yang layani Pak ya. Si Padil udah jelasin tadi. Kan? Nah, jadi gitu Pak. Jadi Bapak kalau bisa pesennya sama si Padil. Enggak begini Pak.
Harganya kemarin kan sama tawarkan tuh. Kalau nggak salah satu balnya itu 300.000. Jangan dengerin loh, jangan dengerin. Hah? Saya 300.000, saya mau ambil ya, 15 bal lah, 15 bal. Pak Dil kan dijelasin tuh kan dia kan juga Kan 15 bal kali kan 300.000 berapa Pak? Saya minta diskon. Ini ngajak damai ini repot ini. Oke baik, berikan tepuk tangan buat Pak Agus dan Pak Nasir. Terima kasih Pak. Makasih Pak Nasir, Pak Agus. Mohon maaf. Aduh. Baik, ya dari peran tadi di atas, apa yang Ibu bisa dapatkan coba? Gak bisa menyimpulkan, karena apa? Sama-samanya dua-duanya ngomong gak mau mendengarkan salah satu. Betul-betul Pak. Apalagi yang bisa didapat dari tadi beradu peran di atas. Apa Pak? Gak ada kesimpulan, gak ada hasil, gak jelas. Apalagi? Gak dihargain. Apalagi? Sama-sama kesel. Apalagi? Sama-sama lucu. Ya. Nah ini ya. Bagaimana bisnis kita mau disukain coba menjadi likeable kalau kita kepada pelanggan begitu. Ya, kita ngomong terus pelanggan lagi berbicara kepada kita. Kita nggak dengerin, kita malah banyak berbicara gitu. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Mengapa pentingnya kita sebagai pengusaha harus mendengarkan. Ya. Jadi you-nya Anda, Ibu semuanya. Yang pertama harus apa tadi? Mendengarkan. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kemudian dari bermain peran tadi, apa yang didapat lagi? Munculkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Ya, jadi kalau sama-sama berbicara soal apa? Tidak mau mendengarkan gitu loh. Inilah yang terjadi. Ya. Bagaimana bisnis kita bisa disukain oleh orang lain kalau kita terus aja berbicara. Nah, kemudian, kita mendengarkan itu, mendengarkan dari mana? Kan begitu ya. Kalau tadi kita mendengarkan, oke, beradu peran dengan customer. Namun apakah cukup hanya mendengar dari customer saja? Cukup nggak kira-kira? Jadi apalagi? Yang kita dengarkan itu dari mana lagi maksudnya? Mana? Yang pertama apa? Dari tim. Betul nih. Tim, terus apa lagi? Selain tim atau karyawan? Kompetitor. Oke. Kompetitor. Kemudian tadi apa? Tim. Betul ya? Kemudian apa lagi? Yang perlu kita dengar dari apa lagi nih? 1. Dari mana tadi? Yang kita pelajari. Dari ITM, dari customer kita. Karena kita berbicara marketing, ada berbicara terkait customer. Ya. Kemudian dari mana lagi? Dari mana? Kompetitor sudah Bu. Tim. ITM. Tim. Mana lagi? Mitra bukannya ITM. Supplier perlukah? Jadi apa? Konsultan. Perlu. Agar bisnis kita disukai nih kan kita harus mendengarkan. Betul, mendengarkan dari mana lagi coba? Yang keempat munculkan Kang.
itu dari environment atau dari sosial media yang saat ini. Ya. Dari mana? Sosmed. Kita bahas ya. Siap kita bahas? Kita bahas satu persatu. Jadi angkat tangan kanannya, mana yang punya tangan kanan? Yang punya tangan kanan jewer telinga sahabatnya yang sebelah kanannya. Jewer telinganya. Ayo jewer dulu, kalau nggak dijewer saya nggak akan lanjutkan. Sudah semuanya? Ayo ibu mendekat, boleh geser bu kursinya ya. Udah semuanya ya? Tes. Dites dulu dong. Saudaraku, bosku, ini namanya telinga, bukan cantelan kacamata. Dengarkan baik-baik dengan telingamu ini. Kita sebagai business owner harus mendengarkan. Mendengarkan dari mana? Yang pertama, mendengar. Dengarkan baik-baik saudaraku. Ya, ingat ya. Jadi yang harus kita dengar ada berapa? Ada 4 ya. Ini yang membernya nanti jewer bosnya harus minta maaf loh. Di sini luar biasa banyak member ya. Ya banyak stafnya yang hadir di sini. Baik Bapak sekalian. Kenapa kok kita harus mendengar yang nomor 1? Ya kita prioritaskan mendengar dari mana ini? ITM kita, dari customer kita, dari pelanggan terbaik kita. Kenapa kita harus mendengarkan? Suka jajan. Maksudnya apa nih suka jajan? Oh, suka dengan produk ibu gitu ya. Sehingga kita harus mendapatkan masukan, ya kan? Mendapatkan kritik, mendapatkan saran, kan begitu ya. Kita harus dengarkan, betul? Bisa diterima? Apalagi, kenapa kok kita harus memprioritaskan terlebih dahulu untuk mendengarkan masukan dari pelanggan kita? Kenapa? Yang memberikan keuntungan, mendapatkan uang, apalagi? Biar nggak pindah ke lain hati, Pak. Bisa diterima, Pak? Berarti Bapak kalau apa nggak didengerin Ibu? Oh, baper. Tapi yakin saya kalau di MMC nggak ada yang pindah ke lain hati ya. Nggak ada. Ya, baik. Kenapa kok kita harus mendengarkan dari ITM kita? Kita munculkan yang kita baca sama-sama penuh semangat, dikeraskan 1, 2, 3, go! Mendengarkan ITM ya, membantu memahami bagaimana memberikan lebih banyak kepada mereka. Betul-betul. Nah, sehingga apa? Ya itu tadi tugas kita adalah bisa menyampaikan, memberikan apa menjadi harapan dan ekspektasinya. Kan begitu kan? Nah kemudian apa? Apa yang perlu Anda lakukan pada produk jasa Anda agar mendorong terjadinya penjualan. Nah pentingnya kita ya untuk mendengarkan dari ITM kita. Dengan contoh apa? Seperti apa contohnya kita mendengarkan dari ITM kita itu? Selain komunikasi, ada lagi nggak kita ya fasilitas agar kita memahami apa sih kebutuhan? Story-nya, kemudian apa lagi? Aduan, kritik, saran, apa lagi? Testimoni, betul. Apa lagi? Harga, bisa harga tak? Harga belum tentu Pak, ya. Betul ya, harga belum tentu. Jadi terjadinya sebuah bisnis itu bukan karena harganya murah, betul ya?
Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah adakan mungkin pembelajaran seminar yang hanya 100.000. Ada nggak? Tapi belum tentu tertarik kan? Betul-betul? Nah di situ. Nah jadi ya banyak di perusahaan, saya yakin ibu sekalian bagaimana ya, ada kotak aduan ya atau kotak saran, testimoni. Kemudian apa? Kan ada tuh istilah bila Anda puas, kami puas. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa Ibu Bapak lakukan ya. Yaitu pentingnya kita bagaimana bisa mendengar dari ITM ya. Kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak juga perusahaan ya. Pada saat mau mendirikan perusahaan itu membuka gerai baru contohnya. Ya. Saking seriusnya, saking dia memahami, ya karena kan bisnis about customer kan. Bahwa bisnis ada start from who. Ya, kita itu menjual barang yang memang tahu kebutuhan orang itu gitu. Nah, dia sampai membuat ada yang namanya munculkan kan Dewan Penasehat Pelanggan. Nah, apa yang dilakukan oleh Dewan Penasehat Pelanggan ini? Di mana dia harus membuka toko baru. Kemudian produk mana yang akan dibuat selanjutnya? Produk mana yang harus dihentikan? Nah ini biasanya dilakukan oleh beberapa retail ya Bu ya. Misalnya apa? Indomaret, ya perusahaan-perusahaan besar ya. Itu dia sampai melakukan kajian, penelitian sebelum dia mengeksekusi bisnisnya gitu. Sehingga begitu buka atau begitu dia launching, bisnisnya dia langsung laku gitu. Nah, apakah ini sudah kita lakukan di dalam bisnis kita? Jelas sampai di sini? Ini mau dicatat? Oke, boleh. Nah, ini salah satunya bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengusaha agar bisnisnya disukai. Sehingga begitu launching, begitu mengeluarkan produk, bisnis itu betul-betul laku ya, diserbu oleh pelanggannya. Nah, itu bukan tiba-tiba gitu. Itu dia melakukan kajian terlebih dahulu, survei terlebih dahulu. Ya. Banyak gak di luar sana yang tadi tuh, oh hari ini lagi atau mungkin saat ini lagi boomingnya bisnis laundry, ada nggak? Ya di sini laundry, di sana laundry, di mana malah laundry gitu. Karena dia tidak memahami gitu kan, tidak melakukan kajian terlebih dahulu, lama kelamaan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ujung-ujungnya di antara 3 itu ada yang tutup bisnisnya. Betul-betul. Nah karena apa? Dia tidak melalui kajian terlebih dahulu. Gitu. Dia hanya buka-buka aja, tidak bisa membedakan apa sih yang menjadi diferensiasi produknya, perbedaan produk yang dia kan sama nih, sama-sama laundry. Karena tidak punya tokable different, sehingga apa? Ya tinggal tunggu nanti apa yang terjadi, perang harga, jatuh-jatuhan harga, ujung-ujungnya siapa duluan yang bangkrut. Nah itu di situ. Nah selanjutnya, siapa yang punya tangan kiri? Angkat tangan kirinya, pijat-pijat bahu sahabat sebelah kirinya. Munculkan Kang. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3, go! Nah, karena dia tidak mau mendengarkan pelanggan, ya banyak yang bisnisnya apa? Hancur. Karena ini bisa bahaya Bu, apalagi zaman saat ini, zaman sosial media, betul-betul. Jadi kalau ada seorang pelanggan kita yang kecewa, dia akan berbicara kepada 10 orang, kepada 10 temannya. Ini luar biasa jahatnya sosial media. Ya, dia akan menyampaikan kepada, terus diviralkan bahkan bisa lebih. Ya. Oh, bisa satu Indonesia. Mungkin yang terakhir apa? Mungkin ada yang di sini yang di
skincare yang di Kalimantan bagaimana? Ya, kasihan kan? Nah ini Pak, demikian ya. Jadi sosial media itu bisa menjadi mengenerate, bisa juga menghancurkan gitu loh. Makanya ingat, ya, tadi kita harus lebih banyak mendengar, ya, apa kebutuhan, apa keluhan dari pelanggan kita. Itu pentingnya di situ. Kenapa? Kalau kita tidak mampu mendeliverinya, itu akan jadi masalah besar. Karena saat ini pelanggan yang kecewa itu akan terus berbicara. Namun kalau sukses dia lebih banyak diam. Betul ya? Memang seharusnya begitu, kan begitu. Dia tidak akan merekomendasikan gitu. Ya. Nah, kalau seorang yang puas, dia itu hanya berbicara kepada satu orang saja. Maka dari itu, yuk kita perbanyak. Dengarkan apa keluhan, apa keinginan dari pelanggan. Jelas sampai di sini ya? Jelas? Siapa di antara Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan keluhan dari pelanggan kita, dari ITM kita? Siap ya untuk mendengarkannya? Oke, kalau begitu saya minta untuk berdiri. Kita break dulu ya, kayaknya udah banyak yang ini nih. Zikir tanpa pahala, kayaknya harus ngopi deh kayaknya. Ini berat sekali ini. Bu ya, udah ngantuk Bu. Kita ngopi dulu, setuju ya? Setuju? Oke. Aduh ini udah karena nyaman ya. Suhunya cukup nyaman ya. Memang di luar juga redup-redup hangat gitu kan. Nah kalau begitu agar kita lebih semangat lagi, kita ngopi dulu. Kita coffee break dulu ya. Oke, kita akan wush dulu, kaki kiri di depan. Tangan kiri di depan, kaki kanan belakang, tangan belakang. Saya akan berhitung 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.